Marves Podcast, arungi lebih dalam. Hai tim Marves, kembali lagi di Marves Podcast bersama saya Nelly Hasani Rahmi. Dan di episode kali ini kita senang sekali bisa berkesempatan mengundang Menteri Pemuda dan Olahraga, Bapak Dito Arya Tejo. Selamat siang Bapak, terima kasih atas waktunya. Siang. Nah, lagi sibuk apa nih Pak akhir-akhir ini? Sibuk inilah pasti persiapan U17 dan pasti persiapan Aquabike. Oke, Bapak bakal ke Toba kapan? Rencana tanggal 20-an udah di sana. Oke, karena kan sebentar lagi akhir November ini ada Aquabike Jet Ski World Championship 2023 dan ini pertama kali ya Pak di Indonesia? Ini pertama kali, betul. Nah, mungkin banyak dari tim Marves nih Pak yang belum tahu sebenarnya Aquabike Jet Ski World Championship ini tuh apa sih Pak? Ya, jadi Aquabike Jet Ski Championship ini adalah, dia ini seperti Formula One, kayak kalau di mobil itu Formula One, tapi ini jet ski. Yes. Jadi yang akan bertanding adalah tim-tim internasional. Jadi bukan mewakili negara, tapi mewakili tim balapnya. Oh. Tapi ini hampir seluruh dunia ikut lah gitu. Jadi ini World Championship. Jadi ini tingkat paling atasnya buat perlombaan jet ski. Oke, jadi kan kemarin Februari kemarin kalau nggak salah kita ada F1 H2O. Betul. Nah, ini Aquabike. Nah, boleh nggak Pak cerita apa sih bedanya? Karena takutnya tim Marves banyak yang nggak tahu nih Pak. Oh, beda. Kalau misalnya Aquabike ini menggunakan kendaraan jet ski. Kalau yang kemarin F1 Powerboat itu dia tuh kayak apa ya? Kayak speedboat ya, tapi dia pakai jet itu lebih kenceng lagi dan lebih besar bentuknya. Jadi beda jenis kendaraan lah. Beda jenis. Ini lebih kecil, kalau ini kayak motor lah, motor laut kalau ini. Kalau F1 Powerboat itu mobil balap laut. Perbedaannya itu. Ini MotoGP-nya di air. Bakal seru banget nggak sih Pak? Pasti bakal seru karena kalau misalnya di F1 Powerboat itu mereka itu memerlukan suasana air, laut atau danau atau sungai yang harus tidak ada ombaknya. Sedangkan kalau ini Aquabike justru makin besar ombak, ini makin challenging dan seru. Oke. Nah kan ini dari kalau nggak salah sudah pernah diselenggarakan di 40 negara nih Pak Aquabike. Nah dan ini di Indonesia di pertama kali. Betul. Kenapa Indonesia Pak? Jadi ini diputuskan ditunjuk setelah kita Februari akhir lalu itu sukses menjalankan F1 Powerboat. Kebetulan induk federasi organisasinya itu sama antara F1 Powerboat dengan Aquabike ini. Dan yang pasti ini sejalan dengan misi visi pemerintah di mana salah satu destinasi utama kita yaitu Toba itu memang harus digenjot dengan event-event kelas dunia. Dan ini cocok sekali karena kan Aquabike ini olahraga air, jadi dapat pariwisata internasionalnya dan juga dampak promosinya. Oke, mungkin FYI bagi tim Marves yang belum tahu, jadi Danau Toba ini Pak salah satu destinasi pariwisata super prioritas dan mungkin yang sangat mumpuni untuk mendukung perhelatan Aquabike Jet Ski ini ya Pak ya. Nah kan nanti Aquabike ini akan diadakan tanggal 22 sampai 26 nih. Betul. Nah kira-kira sampai hari ini pemerintah ataupun Indonesia ataupun siapapun yang mendukung acara ini sudah menyiapkan apa sih Pak? Untuk pastinya perhelatan Aquabike ini banyak sekali dukungan lintas koordinasinya. Kebetulan ini ada panitia nasionalnya diketuai oleh Menpora. Dan juga wakil ketuanya ada dari Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada juga dari BUMN yang diisi oleh Wakil Menteri BUMN 1 Pak Tiko, dan juga dari Menteri Hukum dan HAM dan juga dari Badan Penanggulangan Bencana. Dan di strukturnya itu semua hampir melibatkan kementerian. Karena apa? Karena ini selain penyelenggaraannya mungkin hanya terlihat seperti perlombaan. Tapi yang kita lakukan di sini adalah bagaimana memastikan destinasi Toba ini juga siap secara internasional. Jadi ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Makanya pemerintah memutuskan untuk menjadikan ini panitia nasional dan sekaligus membangun Tobanya. Dan seperti halnya Pak Menpar, Pak Sandiaga Uno, itu menyiapkan side events.
Jadi ini kan melibatkan satu provinsi Sumatera Utara dan 4 kabupaten. Iya. Jadi nantinya ada event-event sampingan yang pastinya menunjukkan lokal taste yang kebudayaan lokal yang hebat, dan juga tidak lupa masalah UMKM dan ekonomi kreatif di sekitar wilayah. Dan tujuan kita adalah kita ingin benar-benar walaupun ini acara internasional, tapi pelibatan unsur lokalnya itu kena. Jadi semua bisa merasakan dan semua bisa mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri. Iya, istilahnya dari perhelatan event ini akan menimbulkan multiplier effect. Betul ya sekali. Pak, untuk khususnya wilayah masyarakat yang ada di sekitar Danau Toba. Nah, tadi Bapak mention di 4 kabupaten. Nah, spill dong Pak, kabupatennya apa? Jadi 4 kabupaten itu adalah Kabupaten Karo, Kabupaten Daeri, Kabupaten Toba, dan Samosir pastinya. Samosir, oke. Yes. Ini dong Pak, cerita nanti di Aquabaik ini bakal ada apa dan bagaimana gitu Pak? Di luar perlombaan? Di perlombaannya Pak? Kalau perlombaan pasti itu akan ada 18 tim dari negara asing yang ikut. Itu berkomposisi dari 30 pembalap internasional, dan dalam seri ini ada 10 pembalap Indonesia sebagai eksibisi. Wow, iya. Jadi walaupun ini perhelatan dunia, tapi juga kita tidak mau ketinggalan, pembalap nasional jet ski kita juga bisa harus merasakan pengalaman dan experience melawan tim-tim internasional. Nah, terus Pak, kira-kira nih, kan sudah Aquabaik ini sudah diselenggarakan di 40 negara, kalau nggak salah ada UK, South Korea, dan segala macam. Nah, ada nggak sih Pak yang membedakan dan yang ada surprise apa nih dari Indonesia untuk Aquabaik nanti? Pasti saya rasa perbedaannya adalah dari segi venue ya. Tidak mungkin ada yang bisa menandingi keindahan dan keunikan dari Danau Toba itu sendiri. Karena Danau Toba termasuk danau terbesar di dunia. Betul. Dan ada kaldera juga ya, yang perbukitan itu. Jadi saya rasa dari sisi experience dari alamnya itu pasti kita unggul. Dan juga yang tadi saya seperti sampaikan, dari sisi Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan side events di tiap titik-titik lokasi penyelenggaraan pasti unik dan benar-benar mengangkat citra rasa lokal, dan juga tidak lupa melibatkan generasi muda sekitar. Jadi saya rasa perbedaannya akan ada di experience dari side event tersebut. Apalagi kalau di sana view-nya bagus banget ya Betul Pak? sekali. Nah, terus kira-kira nih Pak, penonton, nah target dari pemerintah, penonton yang akan datang nih di Aquabaik, kira-kira berapa orang nih Pak? Yang pasti dari pengalaman kita saat powerboat itu Bandara Silangit itu kenaikannya sampai 10%, dan seluruh hotel penuh sampai guest house itu penuh. Jadi kami sih optimis event skala dunia ini juga bisa membawa dampak yang sangat besar bagi lokal maupun turis internasional. Oke nih Pak, nah melalui kegiatan ini nih Pak, kira-kira yang terbilang baru untuk menumbuhkan dan menggeliatkan dunia olahraga di dunia, terutama di Indonesia apa nih? Apa mungkin karena ini first experience untuk Indonesia atau bagaimana? Ya, yang pasti kita berharap dari penyelenggaraan Aquabaik tahun ini nantinya bisa menjadi series yang rutin di Indonesia. Setahu saya ini juga berlanjut sampai 2027. Jadi harapan kami ke depan adalah yang pasti industri olahraga air di Indonesia bisa meningkat secara prestasi. Dan tahun ini belum ada tim Indonesia yang berasal dari Indonesia. Dan kita berharap selanjutnya sudah kita bisa ada tim Indonesia yang berlaga di series Aquabaik ini. Oh, oke. Nah, Bapak sendiri sebagai ketua pelaksana nih, Bapak optimis nggak nih? Pasti optimis. Kalau nanti Aquabaiknya sukses, kemudian ramai ya Pak ya? Pasti. Dan mungkin bagi yang pesertanya juga merasakan vibes-nya di Danau Toba seperti apa gitu ya Pak. Nah, terus kayak bagaimana nih Pak pandangan pemerintah terkait penyelenggaraan Aquabaik World Championship ini untuk jangka panjang Indonesia? Ya, yang tadi saya sampaikan, yang pasti dari sisi promosi negara kita, khususnya destinasi wisata, pasti ini akan terbantu secara internasional
worldwide. Dan yang pasti ini yang paling penting adalah untuk merangsang industri olahraga air kita. Itu paling penting. Jadi tidak hanya sebatas balap-balapan, tapi multiplier efeknya itu yang paling penting. Oke. Nah, terakhir nih Pak, mungkin apa sih pesan Bapak sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga kepada masyarakat nih atas penyelenggaraan Aquabike Jet Ski Championship? Pesan saya adalah karena ini kami yakin dan saya yakin suatu perlombaan yang jika disaksikan akan sangat menantang dan seru, dan ini melibatkan juga destinasi wisata yang sangat bagus. Kami mengajak para masyarakat Indonesia juga jangan sampai ketinggalan dan ayo hadir ke Danau Toba pada 22 November sampai 26 November. Oke Pak, mungkin tim Marves yang belum tahu Aquabike nanti pantau terus di Instagram Kemenko Marves bisa, Kemenpora bisa, Kemenparekraf bisa, di Injourney juga kita pemerintah menggandeng Injourney sebagai partnership kita juga Pak. Betul. Nah, semoga pemerintah optimis bahwa penyelenggaraan ajang International Aquabike Jet Ski World Championship 2023 ini berjalan lancar ya Pak, berjalan mulus, dan semoga masyarakat Danau Toba juga merasakan multiplier efeknya, perputaran ekonomi seperti F1 Powerboat kemarin. Karena pasti kita melibatkan usaha menengah kecil yang bisa agar berkembang saat ini. Betul sekali, dan semoga juga peserta dan panitia penyelenggara semua happy ya Pak, bekerja dan menyaksikan pertandingan ajang internasional di Danau Toba. Siap. Baik Bapak, sekian Marves Podcast hari ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Selamat siang dan sampai jumpa di Marves Podcast selanjutnya. Dah.